dunia perkeladian semakin lama semakin banyak aja varian, apalagi banyak hibrid baru yang bermunculan berdatangan, jadi semakin banyak dan semakin indah aja variasinya. Nah, di video kali ini ada keladi yang memang jadulan. Ini namanya, kalau di tempatku ini adalah pink rabbit, dan semakin hari semakin rimbun aja. Nanti ada tips cara supaya rimbun dengan ya si biji biru, pupuk biji biru yang hampir di seluruh Indonesia kayaknya udah ada dan gampang banget untuk dimiliki atau juga dijangkau. Nah, jangan di skip video ini, siapa tahu bermanfaat, dan nanti di akhir video ada sedikit tips dan juga caranya, mungkin ya cara pemupukannya supaya benar dan tidak berlebihan, makanya jangan di skip, oke? Seperti biasa, tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, di video kali ini seperti biasa, ada si kucing yang selalu ikut. Karena memang di video pendek, di video shortnya ada ya semacam ini, ada si kucing binatang banyak di video short. Jadi ya supaya kesinambungan, makanya selalu diikutkan di video panjang ya, begitu sobat semuanya. Apapun jenis tanaman hiasnya, kalau misalkan ya kita udah tahu tiap tanaman, tiap jenis tanaman karakternya, insya Allah sih nggak bakalan kesulitan. Karena kalau misalkan tanaman hias disesuaikan dengan keinginan kita, yakni atau juga yakin bakalan mati karena memang tidak sesuai gitu kan. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan kita yang ya mengalah atau juga yang kita nurutin dengan habitatnya tanaman tersebut, ya insya Allah juga dia akan bertahan lama, sampai beberapa puluh tahun mungkin dia bisa bertahan hidup karena kita yang bisa menyesuaikan dengan tanaman gitu kan. Jadi kita jangan egois dengan kita menginginkan tanaman lalu ditempatkan dengan sembarangan, ya niscaya bakalan jelek tanamannya gitu sobat semua. Merimbunkan tanaman hias terutama keladi bukan hal yang sulit, terutama kalau keladi, yaitu perhatikan dari media tanam harus dalam keadaan lembab cenderung basah nggak apa-apa, yang jelas harus imbangi dengan sinar matahari sobat semuanya. Sebetulnya ini karakter aslinya belum terlalu keluar karena ini masih agak hijau, dan kalau misalkan karakter aslinya ini yang hijaunya ini agak menguning dan yang pinknya semakin pink, jadi semakin karakter aslinya keluar semakin cakep ini daun ini si pink rabbit ini. Nah, ini udah banyak sih, mungkin beberapa pohon, dan ini hanya mungkin sekitar 1 tahun lah, sampai segini 1 tahunan adalah. Dan kalau misalkan mau rimbun seperti ini, tolong jangan diambil anaknya atau juga dicacah umbinya. Kenapa? Karena kalau misalkan diambil anaknya dan juga dicacah umbinya, dia akan semakin kecil aja nanti ketika ditumbuh atau juga bangun dari dorman. Nah, nanti nggak bakalan cakep seperti ini kalau misalkan dicacah umbi atau juga diambil anakannya. Makanya biarkan aja sesuai dengan yang ada, sesuai dengan yang ada di pot maksudnya ya. Seperti biasa, aku ingatkan kalau misalkan keladi, tolong jangan sampai kering di media tanam. Kalau misalkan kering, kemungkinan rusak keladi dan juga tumbuhnya semakin lama aja gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang baru-baru, tolong jangan sekali-kali ini dibiarkan mengering. Nanti kalau misalkan kering, sehari 2 hari juga dia akan layu dan nanti akan rusak dari batang sampai daun. Dan apalagi kalau yang baru-baru nanti kecewa, dikiranya keladi itu susah untuk dirawat, padahal sama sekali enggak susah karena ini ada umbinya dan ini bisa tumbuh berkali-kali. Tips berikut ini tolong disaksiin dulu ya. Keladi pink rabbit ini adalah keladi jenis yang lumayan rumputnya besar. Nah, ini seperti janji di awal video, ini adalah pupuk yang mungkin atau pasti juga sobat semua tahu, ini adalah pupuk NPK yang ukurannya 16-16-16 sobat semuanya. Nah, ini wujud dari NPK. Nah, bagi yang mungkin belum tahu, ini adalah pupuk yang mungkin
menurutku, atau juga pastilah ya. Karena memang kenapa pupuk dipastikan pasti, karena sering banget pupuk yang sederhana ini tanpa mengeluarkan biaya yang lumayan besar ini bisa, aku bilang ini multi ya, untuk tanaman, sayuran, dan buah ini bisa banget dan bagus banget. Nah ini kalau dari segi kimianya ya. Kalau misalkan mau dari segi yang alami boleh, cuman ini ya di video kali ini adalah versi yang kimia ya, kimia yang serbaguna. Nah ini kalau misalkan musim hujan cukup aja ditaruh beberapa, ya seperti inilah contohnya, 1 sendok pun nggak penuh, dibagi sama rata di setiap sudut potnya, dan disiram boleh. Kalau misalkan musim hujan mungkin disiramnya mungkin 3 hari sekali kalau nggak ada hujan ya. Jangan sampai kebanyakan juga disiram kalau musim hujan, karena takutnya nutrisinya pada hilang, cepat hilang terbawa air. Nah cukup seperti itu, dan ini pemupukan seperti ini kalau aku sih 1 bulan sekali atau juga 1,5 bulan. Cuman di sela-sela itu, di sela-sela pupuk itu ya harus diisi dengan pupuk lain. Kalau misalkan mau pupuk alaminya boleh dari siraman, fermentasi air, cucian beras juga bisa, atau apapun yang sekiranya bisa diisi saat mungkin punya pupuk yang alami, boleh diisi dengan pupuk yang lain, pupuk kompos atau apapun yang sekiranya bisa bagus. Semoga video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.